Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk pada materi Q dengan kelas mata kuliah struktur data pertemuan yang ke-9. Nah, di sini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan proses dalam Q. Dan kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat mengidentifikasi, menerapkan konsep Q. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan konsep Q dengan representasi list. Nah, apa itu Q? Ya, sebetulnya materi ini sudah kita bahas, ya, sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Hanya saja Q ini kita implementasikan pada array. Nah, sambil merefresh ulang apa itu Q, ya Q di sini dikatakan sebagai stack, ya seperti stack, ya. Tapi Q ini berupa antrian, dan ini adalah struktur data linier yang menyimpan item dengan cara first in first out. Jadi first in first out itu adalah pertama masuk, maka dia akan menjadi yang pertama keluar. Dengan antrian, item yang paling baru ditambah dan dihapus terlebih dahulu. Contoh antrian yang baik adalah antrian konsumen, dimanapun untuk sumber daya, ya, dimana yang datang lebih dulu dilayani terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh Q, ya. Di sini ada gambaran Q, ya. Ada gambaran Q. Ada proses NQ dan ada proses DQ. Proses NQ itu dari ini gambarannya, ini bagian ini adalah bagian belakang dan bagian ini adalah bagian depan. Sebetulnya Q ini juga bisa dibolak-balik, depannya di sini, belakangnya di sini. Ya, nanti akan kita bahas, ya. Jadi kita sepakat dulu di belakang adalah di bagian sini, ya, untuk gambaran yang slide ini, ya. Lalu bagian depannya bagian ini. Nah, lalu ketika ada proses NQ, dia akan datang dari belakang lalu digeser ke depan lama-lama, ya. Lalu ketika proses DQ, yang paling depan ini akan dihapus. Jadi NQ menambah, ya, DQ dihapus. Lalu juga ada priority queue di sini, ya. Priority queue di sini digambarkan ada, ini gambarannya sama, ya, ini back, ini front. Hanya saja di sini ada 1, 2, 3, di mana 3 itu yang paling penting. Ketika ada prioritas, ya, ada prioritas, maka 3 ini yang dianggap penting akan menjadi urutan setelah angka 2. Jadi dia tidak dari belakang, tapi dia dari 3 yang terakhir disisipkan di tengah sini. Nah, ini adalah priority queue. Nah, berikutnya, data abstrak dalam queue. Ketika kita membuat queue, ya, dengan kelas, nanti kita akan memiliki beberapa fungsi, di mana di sini adalah Q ini adalah kelas sendiri, tapi ketika ini nanti akan dipanggil, ya, dia akan membuat antrian baru yang kosong. Ini tidak membutuhkan parameter dan mengembalikan antrian kosong. Nanti contohnya akan saya berikan. Lalu ada NQ, karena NQ itu ada itemnya, maka di dalam NQ itu ada parameter,
Ya, kalau yang Q ini tanpa parameter, yang NQ dengan parameter. Hanya NQ saja yang punya parameter. Kalau yang DQ ini jelas tanpa parameter karena antrian yang paling depan itu yang dihapus. Ya, kalau yang NQ ini item baru ditaruh di belakang. Lalu ada isEmpty. Ya, ini menguji apakah antrian kosong. Dan ini tidak membutuhkan parameter untuk mengembalikan nilai boolean. Lalu di sini ada size, ini mengembalikan jumlah item dalam antrian dan tidak membutuhkan parameter untuk mengembalikan integer. Nah, kita lihat contoh implementasinya dalam kode. Ya, di sini ada class Q. Ya, di sini saya sudah saya akan langsung demokan saja. Jadi di sini ada kelas Q, ada fungsi init. Nah, ini yang dimaksud dengan ini. Q kosong ini ya. Ini maksudnya dia manggil init. Ya, manggil init. Init itu kemarin apa? Konstruktor. Ya. Nah, konstruktor ini pertama kali dipanggil saat fungsi dibuat. Ya, saat fungsi dibuat. Saat objek dibuat, ya, saat objek dibuat. Jadi di sini ada self item, nanti akan terbentuk Q dalam bentuk list ya, dengan tipe data list. Lalu di sini ada fungsi isEmpty, jika sama dengan kosong, ini kan list kosong ya. Jadi ini list kosong. Jika sama dengan kosong berarti dia akan kosong, mengembalikan nilai true atau false. Nah, lalu di sini self NQ self item insert. Nah, karena ini seperti tadi gambaran tadi ya, dia meletakkan di bagian depan. NQ-nya dari sini. NQ-nya dari sini. Ya. Makanya dia insert 0. Nah, ini NQ-nya dari sini, dari belakang. Ya, dari belakang. Ya, dari belakang ke depan. Lalu yang berikutnya DQ, ini pop. Belakang itu kiri ya. Depan itu kanan. Nah, ini aja. Lalu pop, ini hapus depan, kanan. Lalu size, ya, ini len berarti panjang atau jumlah elemen. Sedangkan ini untuk mencetak isi dari Lalu saya punya main programnya. Saya gunakan from Q import bintang key.q. Nah, ini akan panggil konstruktor untuk membuat objek QI. Nah, membuat objek Q, objek key. Nah, objek key dalam kurung di sini adalah Q, bentuknya Q. Nah, ini coba dia demokan ya, jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau ini saya hapus, nah, saya jalankan. Hasilnya seperti ini. Jadi memang butuh gunakan str. Ini yang dicetak adalah alamatnya, itu ya.
Nah, ini bisa dilihat ya, ini saya jalankan ulang ya. Seperti ini. Dia akan dibuat Q kosong, lalu NQ masuk hello, lalu di sini dock, pindah geser ya, hello-nya geser, dock-nya paling belakang. NQ 3 masuk dari belakang, hello geser, dock geser ke depan. Lalu di sini key.dq ya. Key.dq ini jadi 3 dan dock, hello-nya hilang. Yang ini size seperti ini. Nah, kalau kita panggil key.dq-nya banyak ya, ini kira-kira tidak error ya. Error. Kalau kita panggil sekali lagi, apa yang terjadi? Fungsi isEmpty di sini belum digunakan. Jadi ada baiknya Anda menggunakan fungsi isEmpty pada DQ ya. Jadi seperti ini, if not self dot isEmpty, seperti ini. Lalu Anda bisa berikan else in Q sudah kosong. Ini ya, kita coba jalankan. Ini ya tadi ya, mainnya ya, ada 4 kali DQ ya. DQ pertama, DQ kedua, DQ ketiga, DQ keempat. Seperti ini ya. Mungkin di bagian DQ agar terlihat lebih jelas, selain di sini return self seperti ini ya, kita bisa print seperti ini. Print ini berhasil dihapus. Nah, mungkin Anda cetak seperti ini. Nah, tapi ya ada tapinya ya. Ini kita coba dulu ya. Hello berhasil dihapus, dock berhasil dihapus, 3 berhasil dihapus. Kalau ini saya tambahkan print, berhasil dihapus seperti ini. Kita lihat, non berhasil dihapus ya. Nah, jadi ada baiknya perintah print ini kita pindah saja ke Q ya, Q. Jadi ini dicetak ya, dicetak. Ini kita perlu cetak yang paling ujung. Sebetulnya di sini karena paling ujung ya, berarti kita cetak, kita tentukan panjangnya dulu ya. Len self item, kurung kotak ya, kurung kotak, len self item -1 berhasil ya. Ini kita coba jalankan. Bentar. Nah, ini yang salah bagian sini. Nah, ya, printnya kita pindah di bagian ini ya. Printnya kita pindah di bagian self item ya, self item array ya, atau list index ke len self item -1 ya. Len ini berarti kan panjang yang terakhir, atau kita lihat
paling ujungnya, paling kanannya di -1 karena itu indeksnya. Ya, saya tambahkan seperti ini. Ya, saya tambahkan seperti ini. Nah, ini kalau di slide ini ada beberapa contoh operasinya: q.mt, q.ismt, q.nq, q.nq lagi, dan seterusnya. Ya, ini contoh yang ada di slide tadi sudah saya praktekkan juga. Tentunya lebih jelas ya dengan praktikum yang tadi. Nah, ini juga ada implementasi contoh yang ada di slide ini pakai coding yang sedikit berbeda. Jadi dia menggunakan fungsi append dan fungsi pop, tapi popnya bukan 0 karena ini yang depan di sebelah kiri dan yang terakhir di sebelah kanan. Ini memang ada perbedaan ya, memang ada perbedaan. Kalian mungkin bisa gunakan yang contoh coding yang awal tadi yang sudah saya jelaskan saja biar sama dengan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh implementasi untuk tahap simulasi dari Q ya. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Di sini kita ingin membuat sebuah simulasi Q dari printer ya. Yang pertama yang kita buat adalah buat Q untuk melaksanakan tugas cetak, di mana setiap tugas atau task diberi timestamp pada saat kedatangannya atau pada saat awal ini Q kosong. Ya, jadi intinya setiap task itu diberikan waktu ya, diberikan waktu sebagai penanda dia awal dan akhir ya. Untuk setiap detik atau current second ya perlu dijelaskan apakah tugas untuk cetak baru itu sudah dibuat ya, sudah dilaksanakan belum. Jika demikian nanti tambahkan ke Q dengan current second sebagai timestamp ya. Jadi untuk menandai apakah sudah selesai atau belum dan waktu penyelesaiannya. Lalu jika printer ini tidak sibuk atau sudah selesai mengerjakan tugas dan ada tugas lain yang menunggu ya, jadi tugas sudah dikerjakan atau tidak ada tugas sama sekali, ada tugas yang menunggu, maka hapus tugas berikutnya jika ada tugas berikutnya dari antrian cetak dan tetapkan ke printer. Jadi yang sudah di print tadi dihapus, kalau tidak ada ya berarti dari kosong jadi ada ya. Lalu masukkan ke print. Kurangi timestamp dari current second, lalu menghitung waktu tunggu untuk tugas itu. Lalu tambahkan waktu tunggu ke tugas dari daftar untuk diproses nanti. Dan berdasarkan jumlah halaman dalam tugas percetakan, tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini printer sekarang melakukan pencetakan 1 detik jika perlu. Ya, ini juga mengurangi 1 detik dari waktu yang diperlukan untuk tugas itu. Jika tugas sudah diselesaikan, dengan kata lain yang dibutuhkan untuk mencapai 0, printer tidak sibuk lagi. Setelah semua simulasi selesai, hitung waktu tunggu rata-rata dari daftar waktu tunggu yang dihasilkan. Jadi di sini ini kita mencoba melakukan simulasi ngeprint. Print itu kan pakai Q, intinya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh task ya, contoh implementasi dari kelas printer. Printer itu punya konstruktor ya, page rate, ppm, current task, time remaining ya, waktu yang dibutuhkan. Lalu di sini ada devtick ya, ini untuk menghitung waktu. Current task tidak sama dengan none, berarti waktu current task tidak sama dengan none, ini berarti kan kosong ya, yang dikerjakan kosong. Lalu save remaining
sama dengan self remaining -1, self remaining tidak lebih kecil dari 0, maka current task none. Jadi ini kan waktunya dikurangi terus ya, waktunya dikurangi. Terus di sini untuk basi jika current task tidak sama dengan none, ya, current task tidak sama dengan none. Lalu di sini ada start next. Ya, ini untuk melanjutkan pekerjaan yang berikutnya. Di sini self current task sama dengan new task. Di sini self time remaining, new task get page, ya. Get page-nya kali 60 per self per pager page rate, ya, page rate. Jadi ini 60 detik ya tadi ya. Nah, lalu di sini ya, di sini ada untuk merancang simulasi ini kita untuk membuat kelas 3 objek ya, yaitu print, task, dan print queue. Ini yang printer. Lalu saat task dibuat, nanti kita bikin sebuah generator nomor acak atau random, menyediakan panjang 1 sampai 20 halaman. Ya, jadi ini untuk membuat halaman yang di print itu 1 sampai 20. Ya, ngeprint 1 sampai 20 dengan random. Ya. Jadi satu tugas itu bisa terdiri dari beberapa halaman, yaitu 1 sampai 20. Ya, di satu tugas. Nah, next di sini ini untuk membuat kelas task atau tugas, ini perlu menyimpan timestamp, ya, waktu yang akan digunakan untuk menghitung waktu tunggu. Timestamp ini akan digunakan menunjukkan waktu tugas yang ditempatkan dalam antrian printer. Di sini ada metode wait time, ini digunakan untuk mengembalikan jumlah waktu yang dihabiskan dalam antrian sebelum pencetakan dimulai. Di sini ada class task, ya, ada init, ini constructor, self timestamp, ada page, ya, page tadi pakai random ya, maksimal 20 halaman. Lalu di sini ada get stamp, ada get page, dan ada wait. Ini untuk waktu tunggunya. Nah, di sini ada beberapa program lagi, yaitu fungsi simulasi dan fungsi new print text. Ya. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, mungkin saya tunjukkan langsung aja di dalam pada notepad-nya ya, saya sudah bikin. Di sini ada printer, ya, ada kelas printer. Nanti silahkan Anda coba dulu. Ya, ini ada kelas printer, kurang lebih seperti ini. Nanti silahkan Anda copy, Anda ketik ulang, Anda coba jalankan di rumah ya, praktekkan di rumah. Lalu di sini ada task, ya, kelas task. Ini ada input random, ya, ada init, ada get stamp, ada get page, ada wait time. Ya, kalian coba pelajari, ketik ulang, lalu dipraktekkan. Nah, yang berikutnya saya punya fungsi main printer. Ya, ada fungsi main printer di sini. Di sini saya punya import random lagi. Lalu saya gunakan from queue. Jadi saya gunakan queue lagi ya. Queue-nya saya pakai ya. Jadi queue ini saya gunakan. Queue saya gunakan. Lalu di sini ada task, ada printer, ya, kita import semua. Ya, dari sini.
Lalu ada simulasi. Ya, ini fungsi simulasi. Ada lab print, ada print queue, ada waiting times, ada for current dan seterusnya. Ya. Lalu di sini ada dev print text, dan ini kan semuanya fungsi. Ya, ini semuanya fungsi. Jadi ini tidak dijalankan. Yang dijalankan adalah nanti adalah for i in range 10. Jadi kita gunakan 10 simulasi di sini. Simulasi 3600,5. Ini maksudnya 3500 itu 3600 itu detik ya. Berarti di sini akan ada 6 secondnya, jumlah waktunya 3600, page per minute-nya ya, jumlah page per menitnya itu 5. Jadi dalam 1 menit itu bisa ngeprint 5 halaman. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini ya, kita jalankan. Ini karena ada banyak yang dihapus ya, ini ya tadi ya. Nah, kita mungkin hapus dulu yang di queue ini. Ini lebih baik kita komen biar tidak terlalu banyak notifikasi. Nah, seperti ini ya. Jalankan lagi ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalian coba pelajari dulu ya. Sumbernya itu ada di sini. Kalian bisa buka ya, buka yang ada di sini. Source code-nya sebagian besar ada di sini. Nanti kalian bisa edit. Silahkan kalian coba, kalian jalankan sampai program itu berhasil, lalu kalian pahami. Dan jika ada yang tidak paham, untuk hari Jumat kita ada meet, silahkan ada pertanyaan, kita bahas pada kelas Google Meet. Terima kasih dan selamat belajar.